Posko Mudik Lebaran Bandara Sultan Mahmud Badarudin SMB 2 resmi ditutup, yang ditandai dengan upacara penutupan Posko Mudik Lebaran Bandara SMB 2 Palembang, Jumat tanggal 11 April tahun 2025. Disebutkan Iwan, selama periode mudik Lebaran 2025 ini, top destinasi ada 3 bandara, yaitu Soekarno-Hatta, Batam, dan Halim Perdana Kusuma. Menurutnya, Medan, Surabaya, dan lain-lain juga berjalan meningkat. Tetapi tidak sebanyak 3 destinasi itu. Secara persentase, Bandara Soekarno-Hatta 60%, Halim Perdana Kusuma 20%, dan Hang Nadiem Batam 15%, sisanya yang lain. Dari sisi movement, terdata 1,325. Kami mencatat arus mudik tertinggi pada tanggal 28 Maret ada sekitar 12,374 penumpang, arus balik tertinggi di tanggal 7 April 12,636 penumpang. Untuk memenuhi kebutuhan penerbangan pada arus mudik dan balik, sebenarnya maskapai mengajukan extra flight 112, namun hanya terrealisasi 79%. Sudah cukup baik, karena maskapai juga melihat demand yang ada. Dari hitungannya, penerbangan pada arus mudik 52% terbang ke Bandara SMB 2 dan 48% keluar dari Bandara SMB 2 Palembang. Sedangkan untuk arus balik dibalik, yang keluar 52% dan yang masuk ada 48%. Sementara sisi keamanan, keselamatan, kesehatan dan lain, juga berjalan dengan baik dan nyaman melalui sinergi semua instansi yang ada di bandara. Mudah-mudahan aman semua sampai penerbangan hari ini. Karena bertepatan dengan arus mudik dan balik kita masih melayani penerbangan umrah. Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Palembang, Emilia Rosa SKM MKM mengatakan, hasil selama posko kesehatan dibuka rata-rata ada keluhan dicatat dari beberapa penunjang penyakit diabetes, gula darah, tensi dan penyakit ringan lainnya. Pantauan selama kegiatan posko mudik Lebaran, cek kesehatan gratis. Alhamdulillah banyak penumpang yang ingin terbang secara sehat, nyaman dan rata-rata 20 penumpang yang melakukan pemeriksaan cek gratis. Kita berharap tidak hanya musim Lebaran tapi setiap saat, ujarnya. General Manager GM Perum LPPNI Palembang Celia Yunita, menyampaikan trafik pesawat dari tanggal 21 Maret hingga tanggal 10 April tahun 2025 sebanyak 1.365. Dibandingkan dengan tahun 2024 sebelumnya menurun sekitar 3%, walaupun dari sisi penumpang pesawat meningkat. Ini kemungkinan maskapai memaksimalkan seat load faktor dari masing-masing pesawat. Puncak trafik mencapai 92-92 pada H-5 dan H+5 trafik per hari di Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Secara teknis tidak ada kendala, katanya seraya menambahkan untuk pesawat divert ke Bandara SMB 2 Palembang. SMB 2 juga menampung karena perubahan cuaca yang secara signifikan di beberapa bandara di Indonesia. Komandan Satuan Polisi Militer yang diwakili Sigit pada kesempatan ini juga menjelaskan untuk keamanan tol gate juga diakui tidak ada kendala. Kegiatan mencegah dengan siaganya aparat lengkap bersenjata supaya tidak ada niat masyarakat untuk melakukan kejahatan. 25 personil tiap hari disiagakan mulai dari gapura sampai dalam bandara kita pengamanan lengkap bersenjata. Kita mencegah orang yang baru berniat jahat sudah tidak ada karena melihat kesigapan kita lengkap bersenjata niat mereka diurungkan. Berkolaborasi dengan Polsek Sukarami dan Apsek Bandara SMB 2 sehingga kita bisa antisipasi keamanan dan kondisi kondusif selama kegiatan posko mudik Lebaran 1446 Hijriah ini, ujar Sigit. Tim Posko Terpadu Basarnas menyebutkan alhamdulillah sampai dengan ditutupnya posko mudik Lebaran Bandara SMB 2 Palembang tidak ditemukan kejadian yang signifikan. Alhamdulillah kita tidak temukan kejadian. Kita satu tim bergabung dengan stakeholders dalam kegiatan posko mudik Lebaran ini, ujar M. Paris ZM yang mewakili dari tim Basarnas Sumsel. 30 aircraft movement. Yang kedua, kita mencatat ada 112 pengajuan extra flight dari teman-teman maskapai, namun terrealisasi
sebesar 79% atau 89 extra flight. Yang ketiga, alhamdulillah kegiatan ini dari mulai tanggal 21 Maret sampai dengan saat ini untuk angkutan lebaran di Bandara SMB 2 Palembang dalam kondisi aman, tidak ada catatan, berjalan dengan baik terkait dengan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dari seluruh pengguna jasa bandara. Dari dukungan dari Bapak Ibu sekalian, komunitas bandara, stakeholder bandara yang terus memberikan energi positif, kolaborasi, komunikasi yang terus kita lakukan demi memberikan pelayanan yang terbaik buat seluruh pengguna jasa bandara, khususnya di periode angkutan lebaran tahun 2025. Untuk itu, saya atas nama Direksi Angkasa Pura Indonesia beserta Regional 3 dan atas nama manajemen kantor cabang Bandara SMB 2 Palembang dengan segala hormat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang beserta jajaran, khususnya Komandan Satuan Polisi Militer yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian terima kasih kepada Polsek Sukarami beserta jajaran. Terima kasih kepada Kepala Kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Palembang, Bu Emin beserta jajaran. Terima kasih kepada General Manager Airnav Indonesia beserta jajaran. Kemudian kepada Kepala Kantor Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan beserta jajaran. Kepala Kantor BMKG beserta jajaran. Teman-teman dari CIQ, Imigrasi, Bea Cukai tetap memberikan layanan ketika langsung dari Palembang ke Jeddah atau sebaliknya di masa angkutan lebaran tahun 2025. Kemudian terima kasih kepada Kabasarnas beserta jajaran, Kepala BPD beserta jajaran, kepada Poltek Bank Palembang, dan spesial khusus pada seluruh maskapai yang beroperasi di SMB 2 Palembang, Garuda Indonesia, Citylink, Pelita Air, Lion Air Group, Super Airjet, kemudian Batik Air yang terus memberikan layanan terbaik buat seluruh pengguna jasa bandara. Terima kasih pada GM Gapura Angkasa beserta jajaran, kepada PTN Ground Handling yang terus memberikan layanan terbaik juga kepada seluruh pengguna jasa bandara, khususnya di masa angkutan lebaran tahun 2025, dan semua pihak yang mungkin tidak disebutkan satu persatu. Dan tentunya rasa bangga saya kepada seluruh jajaran Angkasa Pura Indonesia, dari mulai teman-teman operasional, staf, kemudian terima kasih pada GM IAS yang sudah memberikan juga memastikan semua manpower yang bekerja di Bandara SMB 2 Palembang bisa bekerja dengan sebaik-mana yang kita harapkan. Itu walaupun posko nanti akan berakhir di hari ini ketika penerbangan terakhir atau operasional sudah selesai, namun secara seremonial kita akan tutup pada hari ini. Dan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila kegiatan ini ada yang kurang berkenan di hati para peserta posko terpadu, khususnya teman-teman yang sudah aktif memberikan dan memastikan posko terpadu ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan insya Allah nanti akan ketemu lagi di kegiatan-kegiatan yang lain dalam rangka sekali lagi memberikan layanan yang terbaik buat seluruh pengguna jasa Bandara SMB 2 Palembang. Demikian dari saya, dan dengan mengucapkan rasa syukur, alhamdulillahirrahmanirrahim, posko terpadu angkutan lebaran tahun 2025 saya nyatakan ditutup. Baik, yang pertama tadi saya sampaikan bahwa untuk tanggal 21 Maret sampai dengan 10 April ya, walaupun kita penutupannya 11 April hari ini, tapi ini masih terus melakukan operasional penerbangan, jadi belum kita tutup berapa penumpang yang terbang pada hari ini. Kalau kita mencatat dari 21 Maret sampai dengan 10 April, itu ada 208.070 penumpang, atau naik 3,2% dari tahun 2024. Tapi kalau dibandingkan dengan 2019, memang kita masih di 79,3% recovery rate-nya.
Kemudian untuk movementnya ada 1.330 aircraft movement. Yang kedua, kita mencatat arus mudik tertinggi kemarin di tanggal 28 Maret. Ada sekitar 12.374 penumpang. Kemudian arus balik tertinggi tanggal 7 April 2025 kita mencatat ada 12.636 penumpang. Dan kemudian teman-teman dari maskapai juga sudah mengajukan extra flight, ada sebanyak 112 kita mencatat, tetapi terrealisasi hanya sekitar 79%. Selanjutnya untuk kegiatan dari mulai awal sampai saat ini, alhamdulillah dari sisi keamanan, kenyamanan tidak ada isu. Semuanya berjalan dengan baik, dengan nyaman, sesuai dengan yang kita harapkan berkat sinergi, kolaborasi, dukungan penuh dari semua komunitas yang ada di Bandara SMB 2 Palembang. Baik itu dari Lanut Srimrong Herlambang, dari Polsek Sukarame, dari teman-teman maskapai sendiri, dari ground handling, dari Airnav, dari CIQ, ada karantina kesehatan, karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, dari imigrasi dan bea cukai. Ini sangat penting karena apa? Karena bertepatan dengan angkutan lebaran, kita juga masih melayani penerbangan langsung umroh yang kita menggunakan pesawat wide body dengan kapasitas 370 jamaah umroh, dan kita lakukan 1 minggu 2 kali, jadi bersamaan sekali dengan angkutan lebaran. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan. Untuk isu cuaca, justru kita menjadi aerodrome ya, atlet aerodrome. Nanti UGM akan menyampaikan beberapa pesawat yang divertnya ke Palembang. Tapi dari sisi penerbangan dari Palembang sendiri tidak ada gangguan, semuanya berjalan dengan baik. Penerbangan hari ini yang merupakan akhir posko, semuanya bisa berjalan sebagaimana kita mestinya. Pak, itu yang 121 kan tidak tercapai kata Bapak, itu kendalanya apa ya Pak? 121 Penerbangan Pak. Extra flight ya. Ini sesuai dengan kebutuhan atau manajemen dari masing-masing maskapai. Mungkin dengan seat yang disediakan ternyata penumpangnya kurang dari yang disediakan, sehingga pasti teman-teman maskapai melakukan manage sebaik mungkin agar efektif untuk penerbangan yang dilakukan. Bagaimana mungkin ketika yang beli tiket hanya 3 orang, kan nggak mungkin juga langsung terbang, sehingga teman-teman maskapai akan melihat potensi demand yang ada di angkutan lebaran. Jadi pengajuannya memang 112 extra flight, tapi alhamdulillah sudah cukup baik sih, hampir 80% extra flight itu bisa dilakukan oleh teman-teman. Udah? Kalau yang itu yang puncak arus baliknya dan perginya itu yang dari mana penerbangan yang banyak Pak? Untuk top destinasi ada 3 ya. Dari sisi penumpang, top destinasi itu adalah Soekarno-Hatta, kemudian dari sisi movement aircraft itu dari Soekarno-Hatta, Halim dengan Batam. Jadi 3 destinasi itu yang menjadi top 3-nya ya untuk dari SMB 2 Palembang. Adapun untuk yang ke Medan, Pangkal Pinang, kemudian Yogyakarta, ya, kemudian Surabaya, ya, itu masih berjalan lebih meningkat sih dari sebelum angkutan lebaran, tapi tidak sebanyak dengan yang 3 destinasi tadi. Pak, kan ada pengumuman dari KBS Jeddah itu penutupan untuk umroh kalau nggak salah tanggal 29 udah ditutup. Nah, kita antisipasi itu juga ya Pak, sampai karena kita juga melayani umroh kan? Ya, yang pertama bahwa kebutuhan umroh ini lagi-lagi tergantung dari pencharter aircraftnya dengan maskapai. Kami sebagai operator bandara dengan teman-teman Airnav hanya memastikan bahwa kegiatan operasional bisa kita layani dengan baik. Nah, kemudian untuk umroh ini kan ada kebijakan kita persiapan untuk embarkasi haji. Just info saja bahwa nanti untuk rencananya jadwal yang sudah kita terima, penerbangan kloter pertama itu tanggal 3 Mei 2025. 3 Mei ini sudah tanggal melaksanakan embarkasi haji. Kurang lebih hampir 22 kloter yang akan terbang langsung dari SMB 2 Palembang dengan feeder calon jamaah haji dari Bangka Belitung atau haji antara. Nah, ini juga barangkali memberikan informasi pada masyarakat bahwa kalau sudah musimnya haji biasanya umroh sudah di close ya di sana. Nah, saat ini kita masih bisa melihat untuk penerbangan umroh masih dilakukan dengan penerbangan reguler, yaitu dari SMB 2 Palembang ke Jakarta dan seterusnya. Kalian terkait dengan 3 destinasi paling banyak di Lebaran tadi itu berapa persen Pak dari total penerbangan yang dilakukan melalui SMB kita? Kalau persennya kurang lebih untuk yang Soekarno-Hatta mungkin di atas 60% ya, karena memang kita
paling banyak itu di Soekarno-Hatta. Kemudian untuk segi dari Halim kurang lebih sekitar hampir 20%-an ya. Kemudian untuk yang Batam kurang lebih hampir 15%-an. Sisanya adalah untuk destinasi yang ada. Persiapan untuk embarkasi, Pak? Kan kita udah mulai nih. Ya. Ada persiapan Ya, khusus, Pak? yang pertama kita sudah lakukan rapat internal. Yang kedua kita sudah menyiapkan fasiliti yang diperlukan. Ini kan haji ini kan kegiatan tahunan. Jadi kita bisa melakukan monitoring, evaluasi terhadap kegiatan haji tahun 2024. Intinya kami internal sudah menyiapkan semuanya. Kemarin kita tahap pertama sudah mengundang rapat pendahuluan dengan maskapai dan ground handling. Nanti selanjutnya kita akan mengundang rapat dengan PPIH dan seterusnya. Nanti tanggal 16 April kita dapat undangan dari PPIH-nya Bangka Belitung untuk melakukan rapat di sini dalam rangka persiapan haji antara. Jadi kami juga masih menunggu PPIH dari Sumatera Selatan untuk kita koordinasi lebih lanjut. Tapi prinsipnya flow, kemudian layout kita pengalaman di tahun 2024 dan pasti nanti akan ditunjang penuh oleh teman-teman yang terkait seperti karantina kesehatan, CIQ, Airnav, kita pastikan bisa berjalan dengan baik. Pak, kalau perkembangan soal rencana izin Pak, kan kalau untuk arus mudik dan balik tadi, kalau untuk arus mudik berapa Pak ya, jumlah total penumpang dan arus balik berapa? Sudah tadi. Ya, kalau kita hitungan yang general ya. Jadi ketika tanggal 21 sampai dengan hari H itu memang 52% yang terbang ke SMB 2, kemudian 48% keluar dari SMB 2. Kemudian ketika harus balik, dibalik lagi. Jadi yang keluar lebih banyak dan yang masuk lebih sedikit. Jadi tapi tidak terlalu banyak, hanya sekitar ya 3-5% saja. Oke. Bu Emilia, pantauan kita selama pelaksanaan posko? Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak GM bahwa kondusif ya. Jadi memang untuk penumpang yang memang angkutan lebaran dan juga dengan untuk yang umroh ini berbarengan. Dan petugas kami sudah siap, artinya juga memberikan pelayanan. Dan memang ada beberapa dari penumpang yang mengalami sakit dan itu juga bisa berobat di klinik yang ada di Bandara SMB 2. Dan itu rata-rata keluhan mereka itu terkait dengan dispepsia ya, dan termasuk juga grafida dan juga diabetes. Jadi itu yang kami catat dari beberapa penumpang yang memang langsung berkunjung. Dan kemarin kami menyampaikan bahwa ada kegiatan pemeriksaan cek kesehatan gratis. Nah, alhamdulillah banyak juga yang penumpang yang mempunyai kesadaran ingin Cek gratis. terbang dalam kondisi yang sehat ya, nyaman. Nah, mereka melakukan pemeriksaan dan itu hampir rata-rata dalam satu hari itu hampir sekitar 20. Nah, ini kita berharap sebetulnya masyarakat semakin sadar untuk melakukan cek kesehatan gratis ya. Tidak hanya dalam sesi masa angkutan lebaran ini, tetapi dalam keseharian juga mereka rutin untuk melakukan cek kesehatan gratis. Traffic ya. Traffic di dalam periode posko lebaran dari 21 Maret sampai dengan 10 April kemarin tercatat seperti yang tadi disampaikan Pak GM di 1365, dan ini kalau dibandingkan dengan 2024 sebenarnya ada penurunan 3%, meskipun secara penumpang pesawat ternyata terdapat kenaikan, tetapi memang di dalam traffic movement mengalami penurunan sekitar 3%. Mungkin ini karena memaksimalkan load factor di masing-masing pesawat ya untuk penumpangnya. Dan terjadi puncak traffic movement di H-5 dan H+5 di posko lebaran ini mencapai 92 sampai 95 traffic per harinya. Itu secara teknis tidak ada kendala ya Bu ya? Secara teknis tidak ada kejadian signifikan yang terjadi di SMB 2 ini. Memang kita menampung juga pesawat-pesawat yang divert ke Bandara SMA 2 ini karena faktor cuaca, perubahan cuaca yang signifikan di beberapa bandara di Indonesia. Baik dari keamanan dan kelancaran tol gate, kita setiap hari mengerahkan kurang lebih sekitar 25 personil untuk lebaran tahun ini. Dari leading sektor dari tol gate, Airnav, Gapura, terus di dalam bandara kita mengadakan patroli bersenjata. Untuk di depan kita mengadakan random check bersenjata juga.
kita deteren. Jadi kita tidak hanya menakuti masyarakat, tapi kita menakuti orang-orang yang akan berbuat jahat. Jadi sifatnya kita deteren, jadi kita mencegah. Jadi kalau orang yang mau berbuat jahat setelah melihat kita bersenjata, mungkin niatan mereka akan diurungkan. Jadi alhamdulillah dari posko lebaran dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 10 kemarin semua berjalan dengan aman dan lancar. Itu semua juga berkat kolaborasi kita dengan Polsek Sukarame dan Absek Bandara SMB 2. Ada yang tanyakan? Ya, kalau Basarnas kan terkait dengan cuaca dan kondisi itu ya Pak ya? Ya, izin kalau kita dari Basarnas itu dalam rangka angkutan lebaran ini kita menyiapkan satu tim. Ya, jadi di posko terpadu kita bergabung dengan stakeholder. Jadi kita alhamdulillah sampai dengan penutupan hari ini untuk kecelakaan penerbangan semuanya berjalan dengan lancar, nihil, tanpa ada kecelakaan yang menonjol. Alhamdulillah berkat doa-doa semua dan kolaborasi kita bersama kawan-kawan stakeholder di posko terpadu. Pak, mungkin sedikit Pak, sudah mau peralihan ke musim kemarau Pak? Sudah ada antisipasi belum Pak dari Basarnas untuk karhutla? Ya, kalau Basarnas itu menangani masalah kondisi membahayakan jiwa manusia. Kalau kebakaran itu di ranahnya kawan-kawan dari BPBD.